Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Wahyuni dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 2B NIM 181421215. Baiklah, di video ini saya akan sedikit menjelaskan resume makalah kelompok 7 dan kelompok 8 dalam mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Pendidikan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Asrori Misda MA. Selamat menyaksikan. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu makalah kelompok 7. Dengan judul Pendidikan sebagai Kapital. A. Pengertian pendidikan sebagai kapital. Secara etimologis, kapital berasal dari kata kapital yang akar katanya dari bahasa Latin yaitu caput yang berarti kepala. Kapital manusia diciptakan dengan mengubah manusia dengan memberikan mereka keterampilan dan kemampuan yang memampukan mereka bertindak dengan cara-cara baru. Kapital fisik berwujud, ia diwujudkan dengan materi yang jelas. Selanjutnya yaitu B. Macam-macam pendidikan sebagai kapital. 1. Pendidikan sebagai kapital manusia. Pendidikan sebagai suatu sarana pengembangan kualitas manusia memiliki kontribusi langsung terhadap pertumbuhan pendapatan negara melalui peningkatan keterampilan dan kemampuan produksi tenaga kerja. 2. Pendidikan sebagai kapital sosial. Kapital sosial juga dimaksud dengan investasi sosial yang meliputi sumber daya sosial seperti jaringan, kepercayaan, nilai, dan norma serta kekuatan menggerakkan dan struktur hubungan sosial untuk mencapai tujuan individual atau kelompok secara efisien dan efektif dengan kapital lainnya. 3. Pendidikan sebagai kapital budaya. Pendidikan membantu kompetensi dan pengetahuan kultural tersebut memberikan seseorang preferensi dalam berpikir, bersikap, bertindak, dan berperilaku dalam bahasa, nilai-nilai, asumsi-asumsi, dan model-model tentang keberhasilan dan kegagalan, cantik dan jelek, indah dan buruk, sehat dan sakit, serta sopan dan asalan. Yang keempat yaitu pendidikan sebagai pendidikan simbolik. Pembedaan orang dalam pendidikan, gaya, rasa, dan selera tertentu tentang sesuatu pada gilirannya memberi dampak pada perbedaan orang dalam prestis, status, otoritas, dan kehormatan sosial. Selanjutnya yaitu resume makalah kelompok 8 dengan judul Teori dan Konsep Kelas sebagai Suatu Sistem. A. Asal muasal kelas. Pada awalnya tidak ada kelas dalam masyarakat. Formasi kelas baru terbentuk pada tahun 1950-an setelah rajim-rajim kolonial tersingkirkan. Munculnya kelas-kelas sosial ini terjadi akibat pembagian kerja secara sosial. Cara lain pembentukan kelas adalah dengan melalui pembudakan terhadap bala tentara musuh yang tertangkap pada saat peperangan. B. Pengertian kelas. Kelas merupakan ruangan arsitektur tertentu dan juga sebagai ciri khas ruangan sekolah yang digunakan sebagai tempat kegiatan siswa dalam proses pendidikan. Seperti yang kita ketahui pada saat ini, dalam proses pendidikan, kita membutuhkan kelas sebagai ruangan arsitektur untuk menjalankan proses pendidikan. Selanjutnya yaitu pengertian sistem. Sistem dapat diartikan sebagai satu kesatuan yang terdiri dari komponen atau subsistem yang tertata dan teratur, saling interaksi, saling ketergantungan dan satu dengan yang lainnya, dan tidak dapat dipisahkan untuk mewujudkan suatu tujuan. Contohnya, sistem komputer terdiri dari komponen hardware dan software. D. Teori kelas sebagai sistem. 1. Pendekatan interaksi. Pendekatan interaksi memberikan perhatian khusus terhadap pengamatan pada metode pembelajaran. A. Perilaku dominatif versus integratif. Perilaku dominatif memosisikan guru sebagai sumber kebenaran. Gurulah sebagai tokoh penentu tentang benar atau salah dalam suatu hal. Misal, sikap, perilaku, aktivitas, atau kerja. Sedangkan perilaku integratif guru memberikan ruang inklusivitas terhadap semua jenis perbedaan latar belakang,
peserta didik untuk memperoleh inspirasi dan motivasi yang sama. B. Gaya kepemimpinan guru di ruang kelas. Gaya kepemimpinan guru di ruang kelas yaitu ada 3. Yang pertama yaitu autoratik, yaitu gaya kepemimpinan ini dicirikan dengan kepemimpinan otoriter, yaitu tidak memberikan ruang bertukar pendapat. Yang kedua yaitu demokratik. Gaya kepemimpinan ini dicirikan dengan kepemimpinan yang demokratis, yaitu dengan adanya ruang bertukar pendapat melalui musyawarah. 3. Laissez-faire. Dikarakteristikkan dengan kepemimpinan yang cuek dan ruang bertukar pendapat tidak diperlukan. Selanjutnya yaitu 2. Pendekatan interpretatif. Proses interpretatif dipahami oleh W.I. Thomas sebagai definisi situasi. Definisi situasi yaitu suatu proses penilaian dan pertimbangan melalui makna terhadap suatu stimulus atau rangsangan dan tanggapan respon yang diterima. E. Konsep kelas sebagai sistem. 1. Konsep kelas sebagai sistem yang pertama yaitu sebagai sistem sosial. Suatu sistem hanya bisa fungsional apabila semua syarat terpenuhi. Syarat-syaratnya sebagai berikut yaitu adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pola pemeliharaan. Yang kedua yaitu sebagai sistem interaksi. Sistem interaksi diartikan sebagai suatu tindakan timbal balik antara 2 orang atau lebih melalui suatu kontak dan komunikasi. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.